Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Nah, kita akan kembali lagi membahas mengenai media pasir untuk aquascape ya teman-teman ya. Khususnya untuk para teman-teman pemula di dunia aquascape. Nah, untuk teman-teman para scaper itu perlu diperhatikan yang namanya pasir kasar maupun pasir halus teman-teman. Jadi pasir halus untuk lapisan yang mana, pasir kasar untuk lapisan yang mana, gitu. Pupuk juga untuk lapisan yang mana. Ini sering sekali banyak yang bertanya, padahal masalahnya basic banget. Dan kalau ada beberapa teman yang sudah tahu, bahkan kalau ditanya melulu akan kesel gitu. Tapi insya Allah kalau teman-teman yang memang basicnya mengajar atau basicnya mau memberitahu, nggak akan kesel gitu teman-teman, karena kan ini kan jatuhnya hobi ya, hobi kita sekalian juga saling sharing, sekalian saling mengajar juga, saling memberitahu juga gitu, agar hobi ini bisa hidup terus teman-teman, jadi nggak akan pernah mati ataupun putus teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan yang namanya pasir, ini pasir super halus ya, ini yang lagi ngetren sekarang teman-teman, pasir Malang merah super halus. Nah, pasir Malang super halus ini juga banyak menemui kontroversi di lapangan ya teman-teman ya, karena banyak yang mendapatkan pasir Malang super halus ini ketika dicuci atau dimasukkan ke dalam aquascape itu malah berhamburan menjadi debu teman-teman. Ini salah tempat pembelian biasanya, bukan salah tempat pembelian ya, tapi ini salah, ibarat salah produksi, yang mestinya harus memakai produksi mesin hammer atau pecahan dari ini kan pecahan ini ya, ini kan pecahan, ini harusnya benar-benar dipecah lagi teman-teman. Ini kan yang kasar ya, silika kasar nih, silika kasar ini dipecahin lagi teman-teman, dipecahin atau digerus sampai menghasilkan pasir Malang yang halus seperti ini. Nah, ada di lapangan itu sampai menjadi tepung teman-teman, karena memakai pasir bukan pasir, tapi memakai mesin gilingan tepung. Nah, itu malah dia halus sih, halus banget, tapi yang ada ketika di dalam akuarium atau di dalam aquascape itu malah berhamburan menjadi debu teman-teman. Ketika di maintenance malah kehisap semua si pasirnya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan ini, namanya pasir super halus, ini pasir halus, ini pasir kasar. Jadi kalau teman-teman mau menyusun dari antara 1, 2, dan 3, itu yang pertama itu teman-teman pakai namanya serbuk bakteri starter ya teman-teman ya. Serbuk bakteri starter ini paling dasar banget. Lalu kedua, teman-teman masukkan yang namanya rumah bakteri. Kalau nggak ada rumah bakteri bisa menggunakan pasir Malang kasar teman-teman. Ini penting banget nih teman-teman, penting banget. Banyak teman-teman yang bertanya, bang, di tempat saya nggak ada rumah bakteri bang, nggak ada batu bumis bang, nggak ada bla 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 gitu. Pakai pasir Malang kasar bisa kok teman-teman, pakai pasir Malang kasar. Nggak ada lagi pakai pecahan batu bata, bisa. Nggak ada lagi pakai batu kerikil. Intinya yang batu yang banyak rongganya, batu yang enteng, dan juga batu yang agak besar dari media tanam ya teman-teman, itu gunain teman-teman. Terus yang kedua itu masukkan pupuk dasar. Tapi sebelum pupuk dasar, biasanya kalau saya pribadi itu pakai pasir Malang nomor 1 dulu, pakai pasir Malang nomor 1. Setelah pasir Malang nomor 1 baru hardscape-nya teman-teman. Misalkan hardscape-nya bonsai kayak begini teman-teman ya. Nah, hardscape-nya bonsai, teman-teman taruh aja di akuarium bonsai, jelek gitu ya, taruh di akuarium. Lalu setelah ini semuanya sudah jadi, baru taburkan yang namanya
pupuk dasar teman-teman. Jika nih penting nih ya, jika settingan aquascape-nya teman-teman itu memakai tanaman karpet ya teman-teman, memakai tanaman karpet di sini, atau memakai tanaman pendukung seperti tanaman kripto, korin, lalu atau memakai stem plant gitu. Karena stem plant juga kalau teman-teman rajin kurasnya, rajin plantingnya, lalu diberikan pemberian CO2, itu nggak perlu pakai media lagi teman-teman, atau bisa dibilang nggak perlu pakai yang namanya pupuk dasar. Teman-teman selipin aja di atas sini. Makanya kan ada yang model yang namanya bonsai sakura. Nah itu pakai Ludwigia esperet itu teman-teman. Itu bisa ada emang di sini. Itu apa? Itu satunya apa? Itu bukan satunya, tapi yang paling diutamain apa? Yang paling diutamain adalah teman-teman rajin kuras terus kasih pemberian nutrisinya, pupuk cair gitu. Ini enggak melulu stem plant itu adanya di dasar atau di media gitu teman-teman. Lalu setelah pupuk dasar, baru teman-teman memakai yang namanya pasir super halus. Nah, ditutup di pasir super halus ya teman-teman ya. Setelah pasir super halus, baru teman-teman bisa tancap. Kenapa paling atas pasir super halus setelah pupuk dasar? Agar si tanaman itu lebih cepat si akarat lebih cepat mendapatkan pupuk dasar. Jadi jangan pupuk dasar ditaruh di paling bawah banget. Paling bawah ya namanya rumah bakteri teman-teman. Paling bawah rumah bakteri, dan setelah rumah bakteri itu harus pupuk lagi, harus pasir halus dulu. Pasir halus ya, bukan pasir super halus, tapi pasir halus gitu. Setelah pasir halus baru penataan hardscape. Jadi jangan dibalik. Kenapa harus penataan hardscape, tidak langsung pupuk dasar? Agar si pupuknya nggak mubazir teman-teman. Jadi berilah pupuk dasar di spot-spot yang teman-teman di situ mau diisi tanaman tancap. Pokoknya tanaman yang ditancap ya, itu isi dengan pupuk dasar. Setelah isi dengan pupuk dasar, baru pasir super halus teman-teman gitu. Jadi intinya jangan kebalik ya. Nah setelah hardscape udah jadi semuanya, jangan langsung ditumbuhin tanaman. Penting ini ya, jangan langsung ditumbuhin tanaman, tapi isi akuarium. Misalkan ini akuarium, isi akuariumnya dengan air, lakukan cycling dulu. Dengan apa yang dimaksud dengan cycling? Ini kan pasti kan air akan butek ke teman-teman ya, akan kotor. Nah, lakukan yang namanya cycling dari filter air. Gitu, lakukan cycling dulu. Nah, kalau teman-teman beli yang namanya bakteri mineral, itu lebih bagus teman-teman. Itu contohnya kalau di tempat kami itu namanya HBM, herbal bakteria mineral. Itu hanya satu milinya itu hanya 1 liter. Jadi misalkan tank ini 60 cm, itu bisa dipakai atau dipump itu sebanyak 3-4 kali pump. Udah itu doang teman-teman. Ntar di cycling atau dia yang namanya ini butek, lari ke filter atas, dibersihkan lagi, lalu itu selama 3-4 hari atau paling cepat 2 hari teman-teman. Itu bisa teman-teman lalu kuras. Setelah dilakukan pengurasan, baru teman-teman tancap atau planting tanamannya itu. Dan proses cycling ini bisa dinyatakan dia wajib lah teman-teman lah sebelum proses planting. Jadi jangan buru-buru dulu gitu. Setelah hardscape selesai ya cycling dulu teman-teman gitu. Ini wajib. Banyak teman-teman yang menghilangkan proses cycling ini langsung di proses planting teman-teman, dan banyak teman-teman yang nggak sabar. Intinya kalau aquascape ini harus sabar kalau mau awet teman-teman, kalau mau awet dan mau bagus gitu. Lalu
Setelah di planting baru teman-teman beri nutrisi, tepatnya pupuk cair itu masuk setelah 2 minggu ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya ya, jadi airnya itu biar netral dulu dari yang namanya pupuk, segala macam pupuk cair teman-teman. Kalau di tempat saya, jadi gunakan yang namanya nutrisi dari benar-benar dari airnya gitu, karena kita kembali lagi yang namanya aquascape itu yang kita rawat ya air teman-teman. Kita rawat air, kita rajin maintenance itu, nanti tanaman akan mengikuti survive enggaknya si tanaman ya tergantung dari airnya gitu, tergantung juga dari filternya juga. Filternya jelek ya otomatis tanamannya nggak akan survive teman-teman. Nah, lakukan maintenance dari 2 minggu pertama itu harus rajin, dan lakukan maintenance 3 hari sekali. 3 hari sekali teman-teman. Kuras hanya 30-40%, bagus, syukur-syukur sih 50% teman-teman. Kuras, tambah lagi air. Selain di top up selain di water change itu teman-teman bersihkan yang namanya, kalau misalkan hardscape-nya kayu ya teman-teman bersihkan pakai gosok gigi, karena kan kayu akan menimbulkan tanin atau lendir. Nah itu intinya dirawat dengan hati aja teman-teman, dengan hati dan hati gitu, dan jangan sampai dibikin pusing aquascape itu. Ini rawat. Makanya kalau untuk pemula disarankan tank 30 cm dulu. Setelah 30 cm naik ke tank 40 cm. Setelah 40 cm mau naik ke tank 50 60 cm ya silakan gitu. Setelah tank 60 cm 50 60 cm sudah lulus, baru tank 1 meter. Itu. Jadi jangan apa-apa langsung tank 1 meter dulu. Karena apa? Ngurusnya belum tentu bisa. Karena kan kita harus sayang dulu sama yang namanya hobi itu. Hobi harus disayang dulu. Setelah disayang maka hobi itu akan menyayangi kita teman-teman. Entah si tanamannya akan survive, entah dia akan menjadi semakin indah gitu, atau malah semakin semeraut karena kita nggak bisa ngurusnya teman-teman gitu. Oke, dituntas ya masalah media, jadi tuntas. Kasar bawah, halus tengah, pupuk dasar, lalu super halus paling atas. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, dan kalau bagi teman-teman yang minat dengan produk ini hanya sekitar 10.000 ya teman-teman. Tapi kalau di beberapa Shopee atau di Tokopedia lagi ada promo sih, di TikTok Shop juga lagi ada promo, mungkin harganya 9.000 sampai 8.000 teman-teman. Ini namanya Kleno. Ini produk dari kita nih teman-teman. Itu. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe channel ini, dan lalu juga di like lagi ya. Udah di like lagi, lalu juga dipencet tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu, salam aquascape Indonesia, salam paludarium Indonesia, dan salam hobi air Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.